Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinar, saya dari kelompok 19. Di sini saya berkolaborasi bersama teman-teman saya dari kelompok lain. Mungkin untuk perkenalannya silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Repi Setiawan dari kelompok 1, kelompok kolaborasi. Selanjutnya silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Hidayat. Saya dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismawati dari kelompok 2. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu dan kepada aparat desa yang telah hadir, Karang Taruna dan masyarakat, elemen tokoh yang telah hadir dalam materi Lokakarya KKNM Unsur 2020. Ya, lanjut. Nah, secara letak geografis, letak desa Cirangpong ini terdapat 8 perkampungan, 6 RW, 3 buah dusun, dan memiliki batas wilayah administratif. Sebelah utara itu ada Desa Bantarsari, sebelah timur itu Desa Cimenteng, sebelah selatan Desa Kasomalan, dan sebelah barat yang pertama masuk ke daerah Cirangpong itu di Desa Cijambe. Untuk kependudukan, struktur usia penduduk di tingkat Desa Cirangpong itu kelompok usia dari 0 sampai 6 tahun, 7 sampai 18 tahun, 19 sampai 56, dan seterusnya. Bisa kita lihat dari jumlah total 533, 672, 2091, dan seterusnya. Next. Nah, di sini data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pekerjaan. Untuk tingkat pekerjaan di Desa Cirangpong itu kalau dari Subang, letaknya di Subang Selatan, kalau bahasa Sundanya Tauwoh. Untuk mayoritas pekerjaan di Desa Cirangpong itu kebanyakan petani. Kenapa? Karena di Desa Cirangpong itu masih banyak perkebunan dan pesawahan. Maka dari itu masyarakat Desa Cirangpong memanfaatkan lahan-lahan tersebut. Ya, untuk selanjutnya data penduduk berdasarkan pendidikannya. Di sini yang tidak sekolah ada 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan dengan jumlah total 11. Dan tamatan SD ada 21 untuk laki-laki dan perempuan ada 29 dengan jumlah total 60. Tamatan SMP di sini bisa dilihat cukup lumayan besar, ada 43 dengan jumlah laki-lakinya, dan untuk jumlah perempuannya ada 28 dengan jumlah total 71. Nah, di sini yang ditimatan SMA dengan jumlah total 382 orang, dan untuk perempuannya ada 28. Untuk luas wilayah yang telah kami data dan kami teliti di Desa Cirangpong ini, luas perkebunan sebesar kurang lebih 842 hektar dan pemukiman 317 hektar. Pesawahan ada kurang lebih 120 hektar dan sarana lainnya ada 25 hektar. Karakteristik perekonomian Desa Cirangpong mayoritasnya petani serta wirausaha, sebab di desa ini terdapat sektor perkebunan dan pesawahan dan menjadi sektor perekonomian di Desa Cirangpong. Begitu juga lahan perkebunan dan pesawahan yang cukup luas dan menjadi salah satu sektor perekonomian. Selanjutnya, Wisata di Desa Cirangpong sedang tahap pengembangan dan pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Desa Cirangpong memiliki sumber daya alam yang bagus dan memadai untuk dijadikan sektor wisata. Ya, bisa contohnya yaitu ada Pilar Banjaran, ada Buah Naga, ada wisata agro. Itu adalah potensi yang ada di Desa Cirangpong. Bisa dimanfaatkan oleh Bapak, Ibu, atau Karang Taruna yang ada di sini yang mengikuti materi Lokakarya ini. Silakan untuk memanfaatkan. Di sini saya hanya memfasilitasi dan memberikan ide untuk kedepannya Desa Cirangpong ini bisa berkembang maju oleh dengan adanya wisata. Di sini masalah-masalah pada masa COVID-19, salah satunya itu di masalah bidang pendidikan.
Yang pertama itu kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara tatap muka langsung dengan mematuhi peraturan pemerintah dan memenuhi protokol kesehatan guna menghindari kerumunan yang berpotensi menularkan COVID-19. Nah, di sini kan sudah termasuk AKB ya. AKB itu bukan berarti corona ini sudah menghilang, tetapi kita adaptasi kebiasaan baru. Nah, untuk kegiatan belajar mengajar secara langsung dibutuhkan kewaspadaan dikarenakan takut terjadinya penularan COVID-19 dari orang tanpa gejala. Nah, di sini kita menganjurkan untuk kepada setiap siswa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker atau yang punya hand sanitizer silakan bawa. Next. Adalah masalah di bidang ekonomi. Salah satunya ada masalah penurunan pendapatan dari masyarakat, adanya penurunan harga jual singkong. Di sini kan mayoritasnya Bapak Ibu kan punya lahan singkong ya, punya perkebunan singkong. Nah, pasti ada kan masalahnya itu masalah penjualan singkongnya tidak seperti biasanya, tidak seperti sebelum masa Covid ya. Nah, nanti di sini saya sebagai mahasiswa akan memberikan solusinya. Nanti di masalah bidang ekonomi yaitu masyarakat yang mata pencahariannya di jalan terancam seperti pedagang keliling di pangkalan yang tidak bisa bekerja akibat dari PSBB, akibatnya meningkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Nah, di sini juga mungkin bukan di Desa Cirangkong saja, mungkin di seluruh Indonesia bahkan di berbagai negara banyak terdampak dari efek corona ini. Salah satunya yaitu yang sering terjadi, contoh di Kabupaten Subang sendiri, PHK atau pemberhentian kerja pada pabrik. Next. Wah. Lalu masalah di bidang kesehatan, masyarakat yang memiliki gejala yang sama dengan gejala orang yang terpapar COVID-19 memiliki rasa takut untuk konsultasi dengan tenaga medis akibat dari kurangnya pemahaman mengenai COVID-19, lalu kurangnya sosialisasi pengetahuan kesehatan ke masyarakat yang dapat menimbulkan kesalahan pahaman dan ketakutan yang berlebihan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang dapat mengganggu ketentraman dalam bermasyarakat. Selanjutnya masalah bidang lingkungan dan infrastruktur. Terbatasnya jumlah fasilitas tempat cuci tangan di tempat umum yang merupakan salah satu fasilitas pencegahan COVID-19. Terhambatnya pembangunan infrastruktur yang diakibatkan COVID-19. Next. Adanya masalah-masalah tadi, timbullah program dari kegiatan kelompok KKN Unsub 2020 ini. Salah satunya di bidang pendidikan. Di sini mahasiswa Unsub KKN 2020 memberikan pemahaman kepada masyarakat, salah satunya di Desa Cirangkong, mengenai pentingnya protokol kesehatan dan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan tidak melakukan tatap muka langsung, bisa melalui media sosial, salah satunya media daring, ada media Zoom, Google Meet, Google Class, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada program di bidang ekonomi. Di sini mahasiswa Unsub akan memberikan program atau solusi untuk pelaku usaha, salah satunya yang kena imbas pandemi COVID-19 ini. Mahasiswa KKN akan melakukan edukasi terkait pemahaman teknis pemasarannya, pengembangan guna membantu perekonomian yang terkena dampak COVID-19. Next. Nah, untuk di program bidang kesehatan yaitu memberikan informasi tentang COVID-19 melalui media poster yang ditempel di tempat umum. Nah, kita sebagai mahasiswa mengedukasikan sebagai salah satu program utama dari Universitas Subang, yaitu mengedukasikan tentang bahaya penyebaran COVID-19 kepada atau terhadap masyarakat yang ada di Desa Cirangkong. Nah, untuk salah satunya kita melakukan melalui media poster seperti banner, atau di media sosial juga kita bisa melakukan edukasi. Terus di bidang lingkungan dan infrastruktur, kita menyediakan tempat cuci tangan di tempat umum seperti tempat keramaian, yaitu di pesantren, lapang poli, dan sebagainya.
Next. Sekian dari kami untuk pemaparan presentasi atau materi yang barusan disampaikan. Untuk lokakarya kedua mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan kita akan mempresentasikan lagi dan hasilnya tersebut. Sekian dari saya dan teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.